Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan pada seluruh siswa SMK Kati 2 kelas 10, khususnya kompetensi keahlian TBSM 1, TBSM 2, dan TBO. Kita berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ untuk mata pelajaran kimia. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang ke-6, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang tata nama senyawa. Di pertemuan minggu yang lalu, saya sudah membahas tentang nama suatu unsur, yaitu tata cara memberi nama suatu unsur. Kemudian pada saat sekarang ini saya akan melanjutkan materi tentang tata nama senyawa. Sebagaimana yang sudah saya terangkan sebelumnya bahwa semua unsur yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan itu masing-masing memiliki nama unsur. Dan nama unsur biasanya itu diambil dari nama daerah atau kota atau negara atau penemu dari unsur tersebut. Kemudian setiap unsur yang sudah ditemukan itu diberi lambang. Nah, yang minggu kemarin kita pelajari adalah lambang suatu unsur yang sudah kita pelajari. Saya ingatkan kembali bahwa lambang unsur itu sederhana, yaitu diambil dari huruf paling depan. Dari huruf paling depan dari nama unsur tersebut bisa hanya diambilkan dari huruf paling depan saja atau ditambahi dengan huruf berikutnya. Kalau huruf berikutnya itu ditulis dengan huruf kecil, kalau yang huruf depan itu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya nama unsurnya nitrogen. Nitrogen apa lambangnya? Lambangnya adalah N. Ini para ilmuwan menentukan nitrogen adalah lambangnya N. Kemudian teorinya adalah bahwa lambang unsur itu diambil dari huruf depan nama unsur tersebut. Ini karena huruf depannya N maka lambangnya adalah N. Kemudian sekarang bagaimana kalau ada nama unsur dengan huruf depan yang sama, misalnya natrium. Nah, untuk membedakan nitrogen dan natrium, para ilmuwan, nitrogen itu karena ditemukan lebih dulu lambangnya N saja. Kemudian untuk natrium, ini lambangnya adalah huruf depan diikuti dengan huruf kedua. Dan huruf keduanya ditulis dengan huruf kecil. Natrium jadinya Na. Ini. Jadi untuk membedakan natrium dan nitrogen lambangnya adalah seperti ini. Natrium N, natrium Na, nitrogen N. Kenapa bukan natrium yang lambangnya N? Nah, ini kemungkinan karena nitrogen itu ditemukan lebih dulu. Jadi lambangnya diambilkan dari huruf paling depan. Kemudian unsur-unsur yang ditemukan berikutnya diikuti dengan huruf kedua, ditulis dengan huruf kecil. Kemudian neon, ini Ne lambangnya, nikel lambangnya Ni. Kalau kita lihat nama unsurnya itu sama semua, yaitu diawali dengan huruf N. Nah, untuk membedakan lambang unsur masing-masing ini seperti ini. Nitrogen N, natrium Na, neon Ne, nikel Ni. Kemudian ada lagi karbon. Lambangnya adalah C. Kenapa lambang karbon bukan huruf K? Bukan K, karena ternyata karbon ini lambang C ini itu diambil dari huruf depan nama unsur, tapi bukan nama Indonesia, tapi nama Latin. Nah, nama Latinnya karbon adalah carbonium. Jadi huruf depannya C. Kemudian kalsium lambangnya Ca. Kenapa bukan Ka? Karena ini nama Latinnya adalah calcium. Nah, ini jadinya lambangnya adalah Ca. Ini lambangnya kalsium.
Ini diambil dari ini 2 huruf ini. Karena karbon itu C, berarti kalau ada huruf depan lagi ya diikuti dengan huruf kedua. Kemudian contoh yang lain lagi, misalnya kalsium Ca, klorin Cl. Ini klorin. Ini corin, jadi Cl. Kobal Co, tembaga Cu. Kenapa tembaga Cu bukan Te? Karena tembaga ini nama Indonesia, nama latinnya adalah cuprum. Nah, ini. Dan nanti kalian akan diperkenalkan dengan nama unsur dan lambangnya untuk yang sudah berhasil ditemukan. Itu pada saat kita mempelajari nanti sistem periodik unsur. Jadi di situ sistem periodik unsur nanti Anda akan mengenal nama-nama unsur dan lambangnya yang sudah berhasil ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi tembaga itu nanam Indonesia, nama latinnya cuprum, maka lambangnya adalah Cu. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu tentang lambang unsur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus kimia suatu senyawa. Nah, sebelum kita belajar tentang rumus kimia suatu senyawa, karena senyawa itu gabungan dari beberapa unsur, maka kita harus tahu dulu rumus kimia unsur dulu. Rumus kimia suatu unsur. Rumus kimia suatu unsur itu sama dengan lambang unsurnya. Jadi lambang unsur ya itu berarti rumus kimia unsur gitu. Jadi rumus kimia suatu unsur itu adalah lambang unsur. Apa rumus kimia dari karbon C? Nah, C ini sendiri tadi kan kita sudah bahas lambang dari unsur karbon. Jadi rumus kimia suatu unsur itu sama dengan lambangnya. Jelas ya Mas ya? Ya Mbak, jadi rumus kimia suatu unsur itu sama dengan lambangnya. Sedangkan rumus kimia suatu senyawa itu dituliskan berdasarkan unsur-unsur yang membentuk senyawa tersebut. Dan itu sudah tertentu dan baku. Jadi rumus kimia itu tertentu baku. Kita tidak bisa merubah rumus kimia suatu senyawa. Ini sudah tertentu dan baku. Kemudian contohnya ini ya, rumus kimia senyawa air. Air itu masuknya kelompok senyawa. Kenapa di kelompok senyawa? Karena ini gabungan dari beberapa unsur. Rumus senyawa air itu adalah H2O. Artinya apa? Air itu terbentuk dari unsur hidrogen, hanya hidrogen, O-nya oksigen. Ini. Jadi gabungan dari beberapa unsur namanya senyawa. Senyawa itu gabungan dari beberapa. Maka rumus kimia senyawa itu ya rumus kimia unsur itu sendiri, di mana perbandingannya adalah tertentu dan tetap. Air ya H2O. Kalian tidak boleh merubah rumus kimia air selain H2O. Misalnya H2O2 itu bukan air lagi nanti. Kalau rumus kimianya bukan H2O berarti bukan air lagi. Gitu, ini rumus kimia senyawa air itu adalah H2O. Artinya adalah dalam satu molekul senyawa air ini itu terdiri dari 2 atom hidrogen, ini hanya ada 2, dan 1 atom oksigen atau 1 unsur oksigen. Nah, nanti saya sering mengatakan antara atom, molekul, unsur, dan senyawa. Kalian harus sudah paham. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, sedangkan senyawa bagian terkecil dari suatu molekul adalah bagian terkecil atau partikel terkecil dari suatu senyawa. Jadi berbeda antara unsur dengan atom, senyawa dengan molekul.
Jadi air rumus kimianya itu H2O. Artinya air terbentuk dari hidrogen dan oksigen, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Perbandingannya adalah hidrogennya 2, oksigennya 1. Gitu. Dan ini sudah Anda boleh dirubah, air H2O. Angka 2 itu menunjukkan jumlah unsur hidrogennya. Oksigennya 1, di belakangnya tidak usah itu. Itu salah satu contohnya. Contoh berikutnya. Oh iya, saya ingatkan dulu, partikel penyusun unsur disebut dengan atom. Nah, nanti kalian harus mengingat betul ini. Bedanya atom, molekul, unsur, senyawa gitu. Nanti ada lagi istilah ion. Atom itu penyusun unsur dari bagian terkecil dari suatu atau unsur, itu namanya atom. Itu yang paling kecil dari bagian unsur. Jadi misalnya kita punya unsur besi, dihancurkan sampai kecil-kecil sekali, bagian terkecil dari suatu unsur, kita sebut istilahnya adalah atom. Sedangkan bagian terkecil dari senyawa kita sebut dengan molekul. Gitu. Nih, kemudian partikel yang bermuatan disebut dengan ion. Ada kation dan anion. Kation muatan positif, anion muatan negatif. Jadi ion itu partikel yang bermuatan. Nah, partikel ini bisa dalam bentuk atom atau molekul. Atom yang bermuatan itu namanya ion. Molekul yang bermuatan itu namanya juga ion. Kalau dia positif berarti kation, kalau dia negatif anion. Itu berbeda beberapa istilah. Dan ini kalian harus pahami betul. Supaya apa? Supaya ngerti. Apa sih atom? Oh gitu. Apa sih molekul? Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana tata nama suatu senyawa? Jadi kita misalnya tahu rumus senyawanya, kita belum tahu namanya. Nah, nanti ada aturan untuk memberi nama suatu senyawa. Yang pertama adalah senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam. Jadi kalau suatu senyawa itu terdiri dari unsur logam dan unsur kedua-duanya non-logam, memberi namanya adalah dengan menyebutkan nama unsur pertama diikuti dengan nama unsur kedua, diberi awalan sesuai jumlah unsur kedua. Kalau mono 1, 2D, 3 tri, 4 tetra dan seterusnya, serta diberi akhiran ida. Ini kalau unsurnya sama-sama non-logam. Nah, berarti di sini kuncinya Anda harus tahu unsur-unsur logam itu apa saja, unsur-unsur non-logam itu apa saja. Nah, bagaimana supaya tahu? Ya nanti ada caranya, yaitu dengan melihat tabel sistem periodik unsur yang akan kita pelajari berikutnya. Kemudian aturan yang kedua, senyawa yang terbentuk dari unsur logam. Maka memberi namanya hanya menyebutkan nama unsur pertama diikuti dengan nama unsur kedua dan diberi akhiran ida, tidak ada awalannya. Sedangkan kalau senyawanya ion itu menyebutkan nama kation atau anionnya. Ketentuan nama kation dan anion ini sudah ada, nanti kita juga pelajari, ada ketentuan. Ini adalah aturan untuk memberi nama suatu senyawa. Jadi kita lihat ke contoh. Aturan nama. Nah, ini nama-nama anion dan kation. H plus hidrogen, Li plus lithium, Na plus natrium, K plus kalium. Nama-nama kation itu hampir sama dengan nama unsurnya. Ini H hidrogen, Li lithium, Na natrium, K kalium, Mg magnesium, kalsium dan seterusnya. Berarti nama kation itu sama dengan nama
nama unsurnya ini. Yang sudah kita pelajari diambil dari huruf depan dan seterusnya. Kemudian yang lainnya ini kromium, nanti ada angka 2, 4 dan seterusnya. Ini sesuai dengan ini muatannya. 4 dari mana? Ini muatannya 4, ini muatannya 2. PB 2 plus ini timbal 2, berarti ada timbal 2, timbal 4, timbal dan seterusnya. Oke, untuk kalian sementara ya mengingat nama-nama dan rumusnya dulu. Dan seterusnya ini, tidak dan seterusnya. Di buku PDF yang sudah saya kirim ke kalian sih sudah ada semua ini, nama-nama ini. Nanti tinggal kalian pelajari. Nah, sekarang saya akan memberi contoh nama beberapa senyawa. Nama beberapa senyawa. Bagaimana? Apa nama kalau rumus senyawanya KBr? Nah, KBr. KBr ini adalah hanya kalium, berarti unsur logam, Br, brom, ini juga logam. Nah, kalau suatu senyawa terbentuk dari unsur logam, itu memberi namanya adalah tinggal menyebutkan nama unsur yang di depan. K ini kalium. Nah, ini kalium. Br adalah brom. Kemudian diberi akhiran ida. Jadi KBr ini namanya adalah kalium bromida itu. Jadi memberi namanya adalah apa nama unsurnya masing-masing. Itu. Berarti di sini kuncinya kalian harus hafal nama, unsur, dan lambangnya. Lagi BaCl2. Ba-nya apa? Barium. Cl-nya apa? Klor. Kemudian diberi akhiran ida. Berarti BaCl2 namanya barium klorida. Ag2S, Ag itu perak, S-nya sulfur. Perak sulfida. Al NO3 3 kali, Al-nya aluminium, NO3-nya tadi nitrat. FeS besi, S-nya sulfur. Diberi akhirnya bukan sulfurida ya, ini sulfida begitu. Dan seterusnya. Jadi mudah cara memberi nama, tinggal menyebutkan nama unsur-unsurnya. Kalau ada nama ionnya seperti di sini, ini kalian ya lihat tadi aturannya. Misalnya besi ada besi 2, ada besi 3. Oke, para siswa sekalian, itu cara memberi nama suatu senyawa. Nah, saya akan lanjutkan nanti di persamaan reaksi, saya singgung sebentar, nanti kita pertajam di pertemuan berikutnya. Persamaan reaksi, reaksi itu ya reaksi kimia. Persamaan berarti bentuk persamaan seperti yang kalian kenal di matematika, ada persamaan matematik gitu. Ada tanda sama dengan, sebelah kiri dan kanan itu berupa angka-angka. Tapi kalau dalam kimia, persamaannya itu tidak dihubungkan dengan tanda sama dengan, tapi dihubungkan dengan tanda panah. Nah, bukan angka-angka, tapi dalam bentuk lambang atau rumus kimia zat-zat yang bereaksi. Itu persamaan reaksi. Ini persamaan reaksi contohnya seperti ini. Ini persamaan reaksi secara umum ini. Nah, CH4 bereaksi dengan oksigen menjadi CO2 dan H2O. CH4 ini namanya metana, O2 ini oksigen, CO2 ini karbon dioksida. Ini karena memberi nama CO2 nih ya, C-nya karbon, O-nya oksigen, diberi akhiran ida, oksida. Karena sama-sama unsur non-logam, maka diberi awalan
2 itu di, berarti karbon dioksida namanya. Kali ini H2O itu air, dihidrogen oksida gitu kalau diberi nama. Ini oksigen. Nah, kalau digambarkan, ini gambar senyawa. Ini CH4. C-nya ini yang hitam, bulatan yang hitam ini dilambangkan unsur C. Sedangkan H ini adalah hidrogen, ada 4. Jadi rumus senyawa hidrogen, maaf, CH4 itu kalau digambarkan seperti ini. Rumus kimianya, rumus strukturnya begini. Kalau oksigen ini O-nya kan 2 unsur O itu saling berikatan begini. Saling berikatan. O2 ini O, ini O. Bereaksi jadi CO2. Ini O-nya kan merah ya. Di sini, C-nya kan ke sini nih. Nah, ini di sini. Ini O-nya di sini, ini di sini, ini O. Kemudian C-nya ini di sini. Jadi CO2. Jadi ini lepas atau pecah, mengikat ke sini, ini. Kemudian hanya juga berikatan dengan O. Ini O-nya di sini. Ini juga dengan O. Jadi O seperti ini, H2O-nya begini. Kok gambar unsur O-nya lebih besar, sedangkan hanya lebih kecil ya, nanti kita akan pelajari. Karena memang unsur O itu, atom O itu lebih besar dibanding dengan atom hidrogen. Nah, ini persamaan reaksi. CH4 bereaksi dengan oksigen menjadi CO2 dan H2. Nah, dalam persamaan reaksi ada beberapa ketentuan yang harus kita pelajari dan kita ketahui. Apa saja ketentuan dalam suatu persamaan reaksi? Coba nanti kita lihat dalam ketentuan berikut. Nih, persamaan reaksi. Zat yang bereaksi dan hasil reaksi dituliskan dengan tanda panah, kayak tadi ya. Zat yang bereaksi dan hasil reaksi ditulis dengan rumus kimia. Rumus kimia unsur atau senyawa tergantung zatnya. Zat yang bereaksi disebut reaktan, berarti yang sebelah kiri tanda panah reaktan, sedangkan yang ditulis sebelah kiri tanda panah disebut produk. Zat-zat hasil reaksi disebut produk, ditulis sebelah kanan tanda panah. Unsur-unsur pada reaktan sama dengan unsur-unsur pada produk. Nanti kita lihat. Jumlah unsur bersesuaian pada reaktan sama dengan unsur-unsur pada produk. Nanti saya terangkan juga. Kemudian wujud. Nah, ini wujud dalam persamaan reaksi, wujud zatnya harus dituliskan. Apa itu larutan, apa itu es itu padat, apa gas atau dalam air. Aqua ini dalam air. L ini liquid. Dan ditulis sebagai indeks, ditulis di belakang rumus kimia tersebut. Sedangkan ada istilah koefisien. Apa itu koefisien? Bilangan yang diberikan di depan rumus kimia, rumus senyawa dalam persamaan reaksi yang menyatakan jumlah unsur yang bereaksi dan hasil reaksi. Nah, untuk memahami penjelasan ini, mari kita lihat contoh yang depan tadi. Ini persamaan reaksinya adalah persamaan reaksinya adalah ini CH4 bereaksi dengan oksigen menjadi CO2 dan 2. Ini pembeda atau pemisah antara zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Ini adalah zat yang bereaksi. Yang sebelah kiri tanda panah, berarti CH4 dan O2, ini yang bereaksi. Sedangkan hasil reaksi itu ini. Sebelah kiri kanan tanda panah, yaitu CO2 dan H2. Berarti
Apa reaktan atau zat yang bereaksi ya CH4 dan O2, apa produknya atau hasil reaksinya CO2 dan H2O. Ini pengertiannya. Kemudian dalam persamaan reaksi zatnya ditulis rumus kimia ini CH4. Ini oksigen O2, ini karbon dioksida CO2, ini uap air. Ditulis dalam rumus kimia, maka kita harus tahu rumus kimianya. Kemudian jumlah unsur di sebelah kiri tanda panah itu sama dengan di sebelah kanan. Itu harus sama. Kalau belum sama berarti persamaannya belum benar. Kita ambil contoh, C-nya berapa di sini 1. Maka di sebelah kiri C-nya juga 1. Hanya ada 4 di sebelah kiri. Ini H2 karena di sini 2, maka kita tambahkan angka 2 di sini. Nah, angka di sini inilah yang disebut dengan koefisien reaksi. Itu koefisien reaksi. Nah, kalau tidak ada berarti koefisiennya 1. Apa sih koefisien reaksi? Ya, angka yang terletak di depan rumus kimia supaya jumlah unsurnya sama antara reaktan dan produk. Nah, gini. O-nya di sini berapa? 2. 2 kali 2, 4. Maka di kanan 2, 4 enggak? Ini 2, O-nya ditambah ini, sini 1. Tapi di sini kan ada 2, beri 1 kali 2. 2 ditambah 2 berapa? 4. Berarti jumlah O-nya juga 4. Jumlah unsur-unsur di kiri dan kanan harus sama, terutama yang unsur-unsur yang bersesuaian atau yang sama. CH di kanan kiri sama, H di kanan kiri harus sama. Oke, kemudian yang berikutnya kebetulan di sini belum ada. Dalam persamaan reaksi harus ada indeks. Misalnya CH4 ini bentuknya adalah gas, maka diberi indeks G. Ini O2 ini juga gas, kan oksigen gas ya. Kemudian CO2 ini juga gas, ini ditulis G begitu. Ini airnya apa? Ini juga uap air, berarti wujudnya gas. Nah, ini dalam persamaan reaksi harus ada wujud. Nah, wujud ditulis di sini. Tuh, di belakang rumus kimia. Oke, saya hapus dulu. Sudah tadi ketentuan persamaan reaksi. Nah, contoh-contoh persamaan reaksi kayak gini. Nah, ini CH4 dan seterusnya, ini sudah, ini kan tadi yang saya terangkan. Nah, contoh yang lain ini namanya semuanya persamaan reaksi. Ini sudah lebih kompleks atau lebih rumit lagi. Ini semuanya persamaan reaksi. CaCO3S, oh ini berarti padat ya. Oh ini padat, ini gas. Oh ini CO2 gas, ini liquid berarti cairan, larutan. Aqua berarti ini dalam bentuk dalam air. G ini gas dan seterusnya. Ini ada angka, ini koefisien reaksi 6. Di sini 6 ini koefisien reaksi, ini 18. Untuk apa sih? Ini supaya jumlah unsur di kiri dan kanan itu menjadi sama, terutama unsur-unsur yang sama. Nah, nanti akan dibahas bagaimana cara menyamakan jumlah unsur di sebelah kiri tanda panah dan sebelah kanan tanda panah, atau jumlah unsur produk dan reaktan. Oke, para siswa sekalian, untuk pertemuan hari ini saya cukupi sekian. Nanti setelah ini kalian bisa memperdalam materi dengan membaca materi PDF. Nanti di link PDF-nya. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan tugas dan semuanya harus dikerjakan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.